Halo semuanya, perkenalkan saya Imawan Setiatmoko. Pada video ini saya akan memaparkan analisa cost volume profit atau CVP berdasarkan studi kasus perusahaan PT Fresh Blend sesuai dengan tugas UTS untuk akuntansi biaya. Pendahuluan studi kasus. PT Fresh Blend adalah perusahaan yang memproduksi minuman sehat dalam botol dengan merek VitaFresh. Perusahaan berencana meningkatkan kapasitas produksinya untuk menghadapi peningkatan permintaan pada musim panas. Untuk itu, manajer produksi meminta bagian akuntansi biaya melakukan cost volume profit atau CVP untuk memahami hubungan antara volume penjualan, biaya, dan laba yang mungkin diperoleh. Ini data dasar perhitungan, bukan data operasi tahun perusahaan. Harga jual per botol Rp25.000, biaya variabel per botol Rp15.000, biaya tetap tahunan 1,2 miliar dengan kapasitas maksimum produksi 200.000 botol per tahun. Perhitungan dasar CVP, langkah pertama adalah menghitung komponen dasar cost volume profit. Yang pertama adalah kontribusi per unit dengan rumus harga jual dikurangi biaya variabel, yaitu 25.000 kurangi 15.000, hasilnya 10.000. Yang kedua, kontribusi margin CM rasio kontribusi per unit dibagi harga jual, di mana 10.000 bagi 20.000 bagi 25.000 yaitu 40%. Jadi CM rasionya adalah 40%. Terus yang terakhir break even point dalam unit dan perhitungan biaya tetap dikurangi kontribusi per unit yang tadi 1,2 miliar dibagi 10.000 sama dengan 120.000 per unit. Artinya perusahaan baru mencapai titik impas ketika menjual 120.000 botol. Analisa pada penjualan 120.000 unit. Jika perusahaan menjual 120.000 unit, maka total contribution margin yaitu 10.000 kali 120.000 sama dengan 1,2 M. Operating income yaitu total kontribusi margin kurangi biaya tetap 1,2 kurangi 1,2 jadi Rp0 ya. Dan margin of safety 120.000 kurang 120.000 sama dengan 0 dengan persentase 0%. Artinya perusahaan tetap berada pada titik impas tanpa cadangan keamanan penjualan. Ada dua pilihan opsi strategi pemasaran, yaitu strategi A dengan promosi intensif. Manajemen mempertimbangkan dua strategi pemasaran tersebut dengan menambah biaya iklan sebesar 300 juta per tahun dengan diperkirakan dapat meningkatkan penjualan menjadi 140.000 botol per tahun, atau memilih dengan strategi B dengan diskon harga jual diturunkan menjadi 23.000 per botol dengan diperkirakan meningkatkan volume hingga 160.000 botol per tahun. Kita coba hitung masing-masing perhitungan ini ya, antara strategi A dan strategi B. Pada strategi A, fixed cost meningkat menjadi 1,5 miliar, contribution per unit tetap 10.000, total contribution marginnya 10.000 kali 140.000 unit, dan jadi 1,4 M, dengan labanya total contribution margin kurangi fixed cost yang baru, artinya 1,4 dikurangi 1,5 M, jadi masih ada defisit 100 juta. Promosi meningkatkan volume tapi tidak cukup untuk menutupi kenaikan fixed cost-nya. Sedangkan strategi B dengan memakai diskon harga turun menjadi 23.000, contribution per unit menjadi 23.000 kurangi 15.000 menjadi 8.000. Total contribution marginnya 8.000 kali 160.000 yaitu 1,1 miliar 280 juta dengan diperkirakan laba 1,280 kurangi dengan fixed cost-nya tadi 1,2 M yaitu 80 juta. Diskon harga menurunkan kontribusi margin per unit, tetapi volume yang meningkat membuat perusahaan memperoleh laba. Jadi untuk perhitungan degree of operating leverage atau DOL dengan 120 unit adalah DOL atau degree of operating leverage adalah ukuran sensitivitas laba terhadap perubahan penjualan. Rumusnya adalah
total contribution margin bagi operating income, di mana total contribution marginnya adalah 10.000 kali 120.000 yaitu 1,2 M, sehingga operating income-nya 0 rupiah. 1,2 kurangi 1,2. Jadi dolnya itu 1,2 M dibagi 0 atau undefined atau tidak bisa dihitung. Ini menunjukkan perusahaan berada tepat di titik paling sensitif. Perubahan kecil dalam penjualan akan memberikan pengaruh yang sangat besar pada laba. Interpretasi resikonya adalah semakin dekat perusahaan dengan break-even point, semakin besar nilai DOL. Artinya risiko operasional semakin tinggi. Pada posisi 120.000 unit, perusahaan berada di zero profit sehingga sensitivitas terhadap penjualan berada pada titik maksimum. Demikian kesimpulannya apa? Perusahaan berada tepat di titik impas pada 120.000 unit. Strategi A menghasilkan kerugian 100 juta, sedangkan strategi B menghasilkan laba 80 juta. Nilai DOL tidak terdefinisi karena perusahaan pada titik paling sensitif terhadap perubahan volume. Demikian penjelasan analisa CVP dari saya. Terima kasih.